kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah video yang bertema yaitu komunikasi efektif antar interprofesi kesehatan dengan metode SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, and Recommendation, yang berjudul tentang kolaborasi dokter dan apoteker dalam penanganan pasien sesak napas akut IGD. Saya, Dr. Feni Putri, berperan sebagai dokter. Saya, Wulan Dewi Andini, berperan sebagai apoteker. Selamat siang, Dok. Izin, Dok, ada apa memanggil saya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Wulan, saya ingin berdiskusi terkait pasien baru yang baru saya tangani di IGD. Pasien itu yaitu seorang pria berusia 58 tahun, datang dengan keluhan sesak napas yang memburuk sejak 3 jam yang lalu. Saya ingin mendapatkan masukan dari sisi farmakoterapi agar penata laksanaannya lebih optimal dan aman. Baik, Dok, saya siap membantu. Apakah bisa memberikan gambaran kondisi pasien tersebut? Masih tampak gelisah. Saturasi oksigen saat masuk yaitu 90% dengan asal kandung 3 liter per menit. Respiratory rate-nya itu yaitu 28 kali per menit. Tidak ada cyanosis dan sudah saya mulai terapi bronkodilator inhalasi dan pemberian oksigen. Baik, Dok, apakah pasien memiliki riwayat penyakit kronis selain asma? Ya, pasien memiliki riwayat asma sejak remaja dan juga hipertensi. Obat rutin yang dikonsumsi adalah amlodipin 5 mg sekali sehari. Pasien tidak merokok dan terakhir kali mengalami eksaserbasi sekitar 6 bulan yang lalu. Baik, Dok, jadi ini merupakan eksaserbasi akut. Apa saja intervensi awal yang sudah dilakukan sejauh ini? Saya sudah memberikan nebulisasi kombinasi salbutamol yaitu sebanyak 2,5 mg dan intratropium 0,5 mg sebanyak 1 siklus. Selain itu, saya rencana memberikan metilprednisolon intravena 125 mg. Karena pasien mengeluh agak mual dan nyeri ulu hati ringan, saya pertimbangkan untuk memberikan terapi proteksi lambung. Baik, Dok, dari sisi farmakoterapi, intervensi awal sudah sesuai dengan standar manajemen asma eksaserbasi akut, penggunaan bronkodilator dan steroid sistemik yang tepat. Namun perlu diperhatikan seperti resiko efek samping salbutamol seperti takikardia dan tremor terutama pada pasien hipertensi. Kemudian efek dari metilprednisolon apabila sudah menunjukkan gejala dispepsia. Selanjutnya itu saya juga harus melihat dan memperhatikan edukasi lebih lanjut mengenai penggunaan inhaler khususnya jika nanti pasien dipulangkan. Saya setuju Bu Wulan. Saya juga mencatat tekanan darah pasien yaitu 150/90 mm merkuri saat masuk. Masih bisa ditoleransi, tapi tentu kita harus pantau efek kardiovaskular dari salbutamol. Untuk keluhan lambung, saya rencana berikan pantoprazol intravena. Baik, Dok, saya akan berikan tambahan pantoprazol intravena 40 mg sehari sekali selama pasien menerima steroid intravena. Kemudian saya akan pantau tekanan darah dan denyut nadi pasien secara berkala terutama setelah pemberian bronkodilator. Selanjutnya saya akan memberikan terapi inhaler saat kondisi pasien membaik dengan regimen salbutamol inhaler 100 mikrogram maksimal 4 kali sehari sesuai kebutuhan. Selain itu ada kombinasi inhalation corticosteroid dan long action beta antagonis by control. Selanjutnya saya akan memberikan indikasi kepada pasien tentang cara penggunaan inhaler dan terakhir saya akan mendokumentasikan semua indikasi di dalam rekam medis. Sangat membantu Bu Wulan. Silakan lanjutkan edukasi saat pasien sudah cukup stabil. Tolong juga diinformasikan bila ada efek samping atau ketidaksesuaian terapi selama pasien dirawat. Baik, Dok, saya akan selalu pantau pasien dan saya akan menginformasikan jika ada perubahan pengobatannya. Baik, terima kasih Bu Wulan atas diskusi hari ini. Baik, terima kasih kembali, Dok. Saya izin keluar, Dok. Baik Bu Wulan. Kolaborasi dokter dan apoteker dalam penanganan penyakit pasien sesak napas merupakan langkah strategi untuk peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat. Pendekatan tersebut dapat menggunakan pendekatan komunikasi yang efektif seperti pendekatan SBAR sehingga kedua profesi dapat menentukan pengobatan yang tepat, aman, dan sesuai dengan kondisi pasien. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya mempercepat terjadinya proses penyembuhan, tetapi juga mencegah terjadinya komplikasi, serta meningkatkan kesembuhan pasien secara menyeluruh. Sekian video kami Yang berjudul tentang kolaborasi dokter dan apoteker tentang penanganan pasien sesak napas di IGD. Semoga bermanfaat. Dadah!